Halo semuanya, saya Rehadatul Ashifa dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video tentang bahasa sebagai alat komunikasi. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik berbicara yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Subhaini, SPD, MPD. Nah, saya mengambil referensi dari buku Bahasa Indonesia Umum karya Bapak Subhaini, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan budaya. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, beragam suku bangsa, dan lebih dari 700 bahasa daerah. Namun, ada satu bahasa yang menyatukan kita semua, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi resmi memainkan peran penting dalam membangun kesatuan dan memfasilitasi interaksi antar warga negara yang berbeda latar belakang. Nah, dari mana sih bahasa Indonesia berasal? Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai penghubung bahasa antar suku dan bahasa perdagangan di Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak jelas dari berbagai peninggalan yang ditemukan seperti tulisan nisan di Minyetujo, Aceh pada tahun 1380. Yang kedua ada prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 1683. Yang ketiga prasasti Talang Tuwo di Palembang pada tahun 1684. Yang keempat prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 1686. Dan yang terakhir prasasti Karangberahi Bangko Merangin Jambi tahun 1688. Pada masa itu, bahasa Melayu telah berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan hidup dan sastra, bahasa penghubung atau lingua franca antar suku di Indonesia, bahasa perdagangan baik suku yang ada di Indonesia dan suku dari luar Indonesia, bahasa resmi kerajaan. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam. Bahasa Melayu makin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar bangsa, dan antar kerajaan. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Teman-teman, di sini kita akan membahas bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai komunikasi antar daerah. Bahasa Indonesia menjadi penghubung antar suku bangsa dengan berbagai bahasa daerah. Yang kedua ada pendidikan, penggunaan bahasa Indonesia di sekolah sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga ada media massa dan teknologi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama di televisi, radio, surat kabar, serta di platform digital dan media sosial. Yang keempat, interaksi profesional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa bisnis dan komunikasi resmi dalam pemerintahan dan dunia kerja. Nah, itu dia penjelasan tadi teman-teman. Bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol kebersamaan dan persatuan kita sebagai bangsa. Mari kita jaga, lestarikan, dan gunakan bahasa Indonesia dengan bangga dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. See you!